Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita mempelajari surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, kalau demikian saya bacakan, tentu teman-teman tidak mengerti artinya, sehingga sulit untuk mendapatkan petunjuk melalui Al-Quran. Jadi saya akan bacakan dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, yang kita insya Allah mudah untuk memahaminya. Alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah yang Dia menurunkan atas hambanya Alkitab dan tidak Dia menjadikan baginya yang bengkok. Jadi alhamdulillah, segala puji. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, ya. Artinya ini di awal kalimat berarti kita disuruh memuji Allah. Jangan kita ingin untuk dipuji. Jadi belajar Al-Quran, belajar apapun, jangan ada keinginan untuk mendapat pujian. Nah, karena yang berhak dipuji itu Allah. Sehingga Allah akan menurunkan Alkitab dalam arti ilmu, dan tidak Dia menjadikan baginya yang bengkok. Ya, sehingga tidak akan ada kesalahan insyaallah kalau kita benar-benar memuji Allah dengan sebenarnya dan kita mempelajarinya dengan benar. Yang lurus supaya mengingatkan dengan siksaan yang keras dari sisinya dan memberi kabar gembira orang-orang yang mereka mengerjakan kebajikan bahwa untuk mereka pahala yang baik. Mereka menetap di dalamnya selamanya. Ini artinya orang-orang yang mengerjakan kebajikan untuk mereka pahala yang baik, mereka menetap di dalamnya selamanya, artinya selama mereka melakukan terus kebajikan, mereka akan dalam pahala yang baik. Jadi dalam ketenangan, dalam kebaikan. Dan mengingatkan kepada orang-orang yang mereka mengatakan Allah mengambil anak. Tidaklah bagi mereka dengannya dari ilmu dan tidak kepada bapak-bapak mereka. Sangat berat kalimat yang keluar dari mulut mereka. Sungguh mereka mengatakan hanyalah dengan kedustaan. Jadi orang yang mengatakan Allah mengambil anak, ya, ini peringatan Al-Quran ini, terutama di surat Al-Kahfi ini, mengingatkan untuk mereka. Karena tidak ada ilmu dari sebelumnya dan kapanpun tidak diturunkan ilmu tentang itu. Jadi dikatakan sangat berat kalimat yang keluar dari mulut mereka. Sungguh mereka mengatakan hanyalah dengan kedustaan. Kita lanjut di ayat yang ke-6. Lalu barangkali engkau melukai dirimu atas perbuatan mereka, jika tidak mereka percaya dengan berita ini sangat bersedih. Jadi kalau kita bersedih dengan apa yang mereka katakan, itu artinya kita sudah melukai diri kita. Itu tidak perlu. Jadi orang-orang beriman tidak perlu bersedih dengan keingkaran orang yang diingatkan. Biarkan mereka seperti apa adanya, tugas kita menyampaikan. Kita lanjut di ayat berikutnya, yang ke-7.
Sungguh kami menjadikan apa yang atas bumi sebagai perhiasan untuknya, supaya kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang lebih baik amalan. Jelas? Dan sungguh kami benar-benar menjadikan apa yang di atasnya yang tandus, yang kering. Jadi di atas bumi ada yang tandus, ada yang kering. Ya. Benar-benar dijadikan yang tandus, yang kering. Nah, ini kalau kita memasuki arti yang lebih dalam, itu penjelasan kita akan panjang. Ya, jadi untuk kali ini kita sekilas penjelasan saja. Artinya sekali pemahaman, sekali baca, dia dapat sekali pemahaman. Jadi kalau seperti kata-kata tandus kering. Tandus itu tidak ada tanaman. Kering itu tidak berair. Ya, berarti tidak ada benih kehidupan. Jadi mulanya itu seperti itu, dunia itu, bumi itu. Ya, tapi ini kita lanjut saja dulu ke ayat 9. Ataukah engkau mengira bahwa penduduk gua dan batu bertulis adalah termasuk ayat-ayat kami yang menakjubkan? Jadi kalau kita dilihat di sini, penduduk gua itu ashabul kahfi secara syariatnya. Ya. Dan batu bertulis berarti ada prasasti. Itu termasuk ayat-ayat kami yang menakjubkan. Ataukah kalian mengira bahwa penduduk gua dan batu bertulis adalah termasuk ayat-ayat kami yang menakjubkan? Jadi jangan kita hanya mengira secara zahir penduduk gua dan batu bertulis itu ashabul kahfi yang dahulu. Itu sebagai sejarahnya memang begitu. Tetapi untuk pelajaran hari ini, dia karena Al-Quran bisa menjadi sejarah masa lalu, pelajaran hari ini, dan berita akan datang. Jadi kalau untuk kita mendapatkan hikmahnya, berarti yang kita harus dapatkan pelajaran hari ini. Kalau sejarahnya begitu, maka untuk pelajaran hari ini, penduduk gua itu adalah ruh kita yang berada dalam rongga dada. Ya, ruh kita yang tersimpan di rongga dada. Itulah penduduk gua. Dan batu bertulis adalah qalbu yang tertulis, hati ya, hati dia di situ ada. Kalau qalbu hatinya ruh, kalau jiwa hatinya diri. Ya. Ini dipahami ya. Jadi ini semua sudah tertulis, apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita kerjakan, apa yang tersirat, semua sudah tertulis. Ya. Selanjutnya, ketika para pemuda berlindung pada gua, lalu mereka mengatakan, Robbi kami, berikan kami dari sisi Engkau rahmat dan sediakan untuk kami dari perkara kami petunjuk. Jadi setiap ruh itu ketika memasuki rongga dada pasti dia berdoa. Ya. Robbi kami, berikan kami dari sisimu rahmat dan sediakan untuk kami dari perkara kami petunjuk. Ya, itu untuk orang-orang yang beriman, ya pasti akan mengatakan begitu. Lalu kita lanjut di ayat 11. Lalu kami menutup atas telinga mereka di dalam gua beberapa tahun terhitung. Jadi artinya mereka tidak
mendengar. Jadi kalau ruh kita itu yang sejatinya awalnya dulu sangat dekat kepada Allah, sangat patuh, sangat taat, sangat cinta kepada Allah. Tetapi ketika sudah dimasukkan dalam jasad, maka dia tertutup pendengarannya. Sehingga seperti kita yang telah dewasa ini kan sudah dibangkitkan untuk dalam kesadaran, sehingga kita harus mencari ilmu, sehingga kita untuk mengenali Robbi kita, mengenali diri kita yang mana. Ini tugas kita. Kita lanjut. Kemudian kami bangkitkan mereka supaya kami membuktikan yang mana dua golongan lebih tepat menghitung terhadap lama mereka tinggal. Kenapa dikatakan dua golongan? Ya, semua kita terjadi dari dua golongan. Ya, ada golongan manusia, ada golongan jin, ada golongan, kalau dari manusianya ada golongan kanan, ada golongan kiri, dan ada golongan, itu orang-orang yang didekatkan khusus. Nah, dan itu orang khusus. Nah, supaya kami mengetahui yang mana dua golongan lebih tepat menghitung terhadap lama mereka tinggal. Ya. Jadi kalau kita ambil dalam sejarahnya, orang dulu ada yang saling mengatakan mereka tinggal segini lama, saling ada perdebatan. Nah, tetapi dalam yang hakikat kita dibangkitkan supaya untuk dibuktikan yang mana dua golongan lebih tepat menghitung terhadap lama mereka tinggal. Jadi yang tinggal di situ dalam arti adalah ruh. Ruh tinggal di dalam rongga dada itu berapa lama. Jadi beda-beda. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, ini sudah satu ain yang saya jelaskan. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.